action, let's go. 저 건물을 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan atau memaparkan beberapa materi. Yang pertama ada hukum syar'i, yang kedua hakim, yang ketiga mahkum fi, dan yang terakhir ada mahkum alaih. Kemudian saya akan memperkenalkan teman-teman saya dan bagian-bagian yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Yang pertama, saya sendiri Nazla Diaula Kulholik, saya akan menjelaskan tentang hukum syar'i. Perkenalkan, nama saya Sapitri Wulansari. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hakim. Saya Aprina menjelaskan tentang materi mahkum fi. Perkenalkan, nama saya Jahrina Anwari Adhani. Saya di sini akan menjelaskan tentang mahkum alaih. Di sini ada pengertian syar'i. Nah, hukum syara atau hukum syar'i adalah gabungan dari dua kata, yaitu kata hukum dan syara. Kata hukum itu sendiri berasal dari bahasa Arab al-hukmu, yang berarti memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan. Sedangkan kata syara secara etimologi adalah jalan. Jalan yang biasa dilalui manusia untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan secara sederhananya adalah ketentuan Allah. Pokok dari dua ilmu ini adalah pengetahuan tentang hukum syar'i dalam menyangkut tingkah laku seseorang mukallaf. Hukum syar'i ini terbagi lagi ini teman-teman menjadi dua, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Nah, hukum taklifi itu adalah hukum yang menunjukkan tuntutan mukallaf untuk berbuat atau meninggalkan sesuatu. Sedangkan hukum wad'i adalah penentuan Allah yang berkaitan dengan penetapan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang bagi yang lain. Kemudian, hukum taklifi terbagi menjadi 5 macam, yaitu ada wajib, makruh, mubah, sunnah, dan haram. Kemudian, hukum wad'i juga mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada sebab atau sesuatu yang menayat. Nah, yang kedua itu ada syarat atau sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain. Yang ketiga ada ma'ani atau bisa disebut dengan sesuatu yang jelas, tampak, dan terukur. Hakim itu apa sih? Apakah hakim yang ada di pengadilan agama? Nah, kali ini saya akan membahas tentang hakim, tapi bukan hakim yang ada di pengadilan agama, tetapi hakim yang ada di dalam ilmu fikih. Pengertian hakim itu sendiri yaitu hakim berasal dari kata hakama, yahkimu dan hakimun, sama artinya dengan kodi, yaitu kodi, ya kodi, dan kodin artinya melurus. Sedangkan secara bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang yang meluruskan perkara. Nah, hakim itu adalah orang yang membuat hukum dan menentukan hukum serta memutuskan hukum. Tapi sebenarnya hakim yang sebenarnya, hakim sejati, hakim hakiki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun manusia ini hanya mengungkapkan atau mengemukakan hukum-hukum yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Aprina menjelaskan tentang mahkum fi. Mahkum fi sering disebut dengan mahkum bin, adalah perbuatan mukallaf yang terkait dengan perintah syar'i Allah dan Rasulullah yang meripati dengan wajib, haram, makruh, mandub, dan mubah. Ketika berupa hukum tahlifi, adapun apabila hukum wadi maka terkadang berupa perbuatan mukanas yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jahrina Anwari Adhani. Saya di sini akan menjelaskan tentang mahkum alaih. Yang dimaksud dengan mahkum alaih adalah mukallaf yang berhubungan dengan hukum syar'i, atau dengan kata lain mahkum alaih adalah mukallaf yang perbuatannya menjadi tempat berlakunya hukum Allah. Dinamakan mukallaf sebagai mahkum alaih adalah karena dialah yang dikenai atau dibebani hukum syara. Ringkasnya, mahkum alaih adalah orang atau si mukallaf itu sendiri, sedangkan perbuatannya disebut mahkum bih. Dalam pengertian yang lainnya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mahkum alaih
adalah mukallaf yang menjadi objek tuntunan hukum syara. Menurut ulama usul fikih telah sepakat bahwa mahkum alaihi adalah seseorang yang perbuatannya dikenai kitab Allah yang disebut mukallaf. Sedangkan keterangan lain menyebutkan bahwa mahkum alaihi ialah orang-orang yang dituntut oleh Allah untuk berbuat dan segala tingkah lakunya telah diperhitungkan berdasarkan tuntutan Allah itu. Jadi secara singkat dapat disimpulkan bahwa mahkum alaih adalah orang mukallaf yang perbuatannya menjadinya tempat berlakunya hukum Allah. Adapun dua persyaratan yang harus dipenuhi agar seseorang mukallaf sah ditaklifi. Yang pertama, orang tersebut mampu memahami dalil-dalil taklif itu dengan sendirinya atau dengan perantara orang lain. Karena orang yang tidak mampu memahami dalil-dalil itu tidak mungkin mematuhi apa yang ditaklifkan kepadanya. Yang kedua, orang tersebut ahli atau cakap bagi apa yang ditaklifkan kepadanya. Ahli di sini berarti layak untuk kepantasan yang terdapat pada diri seseorang. Misalnya, seseorang dikatakan ahli mengurus wakaf, berarti ia pantas untuk diserahi tanggung jawab mengurus harta wakaf.